Go! Kenapa? Minyak habis? Beep, 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 beep. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, Monezia Benedini, akan menjelaskan tentang reproduksi sapi. Saya Asri Agustina Gultom akan menjelaskan sistem reproduksi sapi pada sapi betina. Nah, adapun organ reproduksi yang dimiliki sapi betina diantaranya yaitu ovarium. Ovarium merupakan organ reproduksi vital. Organ ini memproduksi ovum atau gamet betina dan hormon reproduksi betina atau estrogen dan progesteron. Yang kedua, ada oviduk. Oviduk adalah organ yang menghubungkan ovarium hingga ujung tanduk uterus. Dan yang ketiga, ada uterus. Fungsi utama dari uterus adalah menyimpan dan memelihara embrio atau fetus. Saya, Presbita Rasawadana, akan menjelaskan lanjutan dari organ reproduksi sapi pada sapi betina. Selanjutnya yaitu serviks. Serviks terdiri dari dinding tebal dan bersifat inelastis. Saluran reproduksi betina ini letaknya pada bagian depan berbatasan dengan bagian uterus dan bagian belakang menonjol pada vagina. Serviks memiliki fungsi mencegah kontaminasi mikroorganisme di dalam uterus. Fungsi lainnya adalah media tampungan sperma dari proses perkawinan secara alami. Lalu yang kedua, vagina. Vagina berbentuk bulat panjang dengan dinding yang tipis dan elastis. Kedalamannya sekitar 25-30 cm. Sperma dari hasil perkawinan akan disimpan pada bagian vagina dekat dengan serviks. Vagina inilah yang digunakan sapi sebagai alat kopulasi. Vagina juga akan menghasilkan lendir yang dapat digunakan untuk mengetahui ada tidaknya angsa birahi sapi betina. Lalu selanjutnya, vulva. Vulva merupakan alat kelamin sapi betina yang paling luar, berfungsi sebagai sistem reproduksi dan sebagai sistem urinari. Vulva berbentuk lipatan-lipatan dan ada yang tertutup rambut halus. Bagian tengah vulva terdapat klitoris. Saya Dewi Anggraini, saya akan menjelaskan tentang organ reproduksi pada sapi jantan. Yang pertama ada testis. Testis adalah organ reproduksi primer pada ternak jantan. Lalu dilanjutkan ada epididymis yang merupakan pipa panjang yang berkelok-kelok. Lalu ada ductus deferens yang merupakan bagian dari korda spermatik pada cincin inguinal internal yang memutar. Lalu ada penis yang merupakan organ kopulasi daripada hewan sapi jantan. Saya, Rodi Faroyan, akan menjelaskan tentang kelenjar-kelenjar kelamin pada sapi jantan. Yang pertama ada kelenjar vesicularis. Pada sapi, kelenjar ini memiliki sepasang. Dari luar kelihatan jelas berlobuli, letaknya sebidang dengan ampula vas deferens, tetapi ada di sebelah lateral. Jadi, kedua ampula itu diapit oleh kedua kelenjar vesicularis. Lalu yang kedua, ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat pada sapi ada sepasang, bentuknya bulat dan jauh lebih kecil daripada kelenjar vesicularis. Sekresi dari kelenjar ini melalui beberapa muara kecil yang masuk ke dalam uretra, kira-kira jarak sekitar 19 cm kaudal dari muara kelenjar vesicularis. Yang ketiga ada kelenjar Cowper. Terdapat sepasang kelenjar bulbouteralis atau kelenjar Cowper yang terletak pada dorsoventral uretra dalam rongga pelvis. Bersifat sebagai kelenjar tubulus majemuk seperti pada babi, kucing, dan kambing jantan, atau tubulo alveolar yakni pada kuda, sapi, dan domba jantan. Anjing tidak memilikinya tapi. Lalu yang keempat terdapat kelenjar vesicularis. Kelenjar vesicularis berjumlah sepasang yang terletak pada kiri dan kanan ampula ductus deferens. Pada ruminansia, kelenjar ini besar dan susunannya berlobus-lobus. Lalu yang kelima ada kelenjar prostata. Pada sapi, kelenjar prostata berjumlah sepasang, berbentuk bulat dan tidak berlobus. Kelenjar prostata terdiri dari dua bagian, bagian prostata dan prostata yang striptik. Saya Wiratirta Jaladara. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang
siklus birahi pada sapi. Siklus birahi pada sapi yaitu bertak pada 18 sampai 21 hari. Pada sapi yang sehat dan normal berlangsung setiap 3 mingguan. Gejala birahi ini harus diamati dengan baik. Gejala akan muncul kembali dalam 3 mingguan selanjutnya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Salsabila Nurina Naksmagita dari kelompok Monesia Benedini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tanda-tanda birahi pada sapi. Yang pertama, mengalami perubahan pada organ vulva, yaitu bengkak, merah, basah, atau berlendir, atau biasa disebut dengan 3A, abang, abuh, anget. Yang kedua, perubahan tingkah laku, yaitu antara sapi tersebut dengan sapi yang lain saling menaiki, diam dalam dinaiki. Saya Sabrina Nurrahmani akan menjelaskan tentang kebuntingan pada sapi. Kebuntingan pada sapi terjadi selama 9 bulan dan pada 1 hingga 1,5 bulan pertama pemeriksaan dilakukan dengan USG, lalu 2 hingga 9 bulan dilakukan dengan palpasi parektal. Tanda-tanda kebuntingan pada sapi yaitu vulva yang membengkak, ambing membengkak, dan perut yang membesar. Gangguan kebuntingan pada sapi yaitu tidak birahi atau tidak bunting, diakibatkan kurangnya nutrisi, lalu kebuntingan kembar, dan penyakit. Kelainan berupa kelahiran umur kebuntingan yang muda karena penyakit atau fisik yang terseruduk, terjatuh, atau sebagainya. Lalu tidak melahirkan atau melebihi masa kebuntingan yang disebabkan oleh parasit. Ranisa dari kelompok 1 Monesia Benedini akan menjelaskan tentang gangguan reproduksi pada sapi. Dewasa tidak birahi yang pertama, bunting, ternak bunting tidak menunjukkan tanda birahi. Kedua, kelainan hormon reproduksi atau progesteron tinggi, bunting semu atau kista luteal. 3. Penyakit reproduksi yang ditandai dengan adanya lelan berwarna putih, kekuningan, kehijauan yang berbau tidak sedap. 4. Tanda birahi tidak teramati oleh peternak. 5. Kekurangan pakan atau nutrisi rendah. 6. Penyakit akibat kecacingan dan parasit. Yang B. Dewasa birahi terus atau kawin berulang. 1. Pelaksanaan kawin jantan itu lebih dari 12 jam sejak tanda birahi, yang artinya gagal fertilisasi. Yang kedua, proses inseminasi tidak mengikuti SOP. Yang ketiga, kelainan hormon reproduksi atau estrogen tinggi, yang berarti peserta folikel. Sekian dari saya. Renata Nadia akan menjelaskan tentang manajemen reproduksi. Manajemen reproduksi pada ternak dapat dilakukan dengan memperhatikan beberapa faktor. Yang pertama ada pakan atau hijauan. Pakan atau hijauan merupakan faktor utama dalam pemenuhan gizi dan kesehatan ternak untuk berproduksi dengan baik. Pakan hijauan diberikan dalam jumlah yang cukup. Ketersediaan lahan dan hijauan untuk ternak harus diperhatikan dengan baik. Yang kedua ada suplemen. Suplemen atau pakan tambahan dapat diberikan sesuai dengan kebutuhan dan usia ternak. Yang ketiga ada ternak. Pemilihan jenis ternak dan perencanaan pemeliharaan disesuaikan dengan kondisi daerah. Yang keempat ada kandang. Kandang disesuaikan dengan jenis ternak, ventilasi, dan pencahayaan yang cukup. Tersedianya ruang yang cukup bagi ternak untuk beraktivitas dan berreproduksi. Yang kelima ada pelayanan kesehatan. Diagnosa dan penanganan gangguan kesehatan dan reproduksi ternak tergantung pada ketersediaan bahan obat-obatan dan jasa pelayanan medis dari petugas kesehatan hewan. Dan yang terakhir ada pencatatan atau recording. Sumber data utama dalam perencanaan, penanganan, dan penentuan kebijakan usaha dalam pengembangan ternak. Sekian penjelasan mengenai reproduksi ternak pada sapi dari kelompok Monesia Benedini. Terima kasih. Terima kasih telah menonton video kami. See you guys. Satu Monesia Benedini akan menjelaskan seputar video edukasi. Saya Dewi Anggraini akan melanjutkan Tentang siklus birahi pada sapi. Guys, ini akan menjelaskan tentang gangguan reproduksi
Penjelasan reproduksi ternak. Ulang. Ternak.